Tadi kan sudah jelaskan ya, kalau Islam itu hadir untuk menciptakan kegelapan itu, Islam datang untuk memberikan penerangan. Nah, bagaimana sih konsep kita nih, diri kita sendiri bisa bersikap adil terhadap sesama, maupun mungkin ke lingkungan, ataupun lebih luas lagi tadi negara, ataupun apa, supaya kita tuh bisa bersikap adil terhadap sesama tuh secara jelas gitu. Yang pertama kita harus meyakini bahwa agama kita inilah agama keadilan, dinul adalah, yang menyuruh dan menyerukan pada kita untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Itu satu paket ya. Nah, untuk berlaku adil, setelah kita meyakini ya bahwa keadilan itu ajaran Islam, berlanjut pada keyakinan bahwa berlaku adil itu akan membawa kepada pencerahan, akan membawa kepada kebaikan, akan membawa kepada kemaslahatan. Karena lawan dari keadilan kezaliman tadi itu akan mewujudkan yang sebaliknya gitu. Nah, ini harus kita mulai dari keyakinan, dan setelah itu baru kita berlanjut ya untuk ya berusaha sedapat mungkin ya, bersikap adil itu. Kalau ada kasus ya, yang kita hadapi yang kira-kira bersifat ujian terhadap keadilan atau tidak adil, atau bukan keadilan, itu ujian bagi kita. Berarti kita harus membiasakan diri untuk memilih berlaku adil. Umpamanya dalam jabatan sebagai hakim, kebetulan terdakwanya non-muslim. Wah, ini kesempatan bagi saya untuk menjerumuskannya. Padahal belum tentu, jangan dia itu benar. Nah, ini ujian bagi seorang hakim muslim. Bagi seorang tadi pengusaha atau yang disebut majikan, yang punya karyawan yang banyak, yang bekerja pada membantu kita, dia ada hak-haknya. Tapi kita sewenang-wenang, tidak memberi upah, tidak memberi gaji, padahal sudah bekerja bersama kita. Bahkan mungkin di rumah tangga kita punya pembantu, orang lain yang datang bekerja, luar biasa perannya ya. Menyediakan makanan, minuman, mencuci pakaian, menyiapkan segala-galanya. Kadang-kadang terjadi itu pemerasan. Terjadi itu tindakan sewenang-wenang, jam kerjanya tidak diperhatikan. Jadi berarti sumber kekacauan di dunia ini adalah ketidakadilan ya Bang Din ya? Persis. Dan sudah banyak dinyatakan oleh para ahli ya, apa yang terjadi di dunia dalam bentuk ketegangan, konflik, bahkan perang ya, akibat adanya dalam bahasa Inggris global injustice. Global injustice. Ketidakadilan global. Ada negara-negara maju besar menggunakan standar ganda, double standar. Itu ketidakadilan. Inilah yang kemudian berakibat terjadinya kerusakan-kerusakan dalam kehidupan manusia. Tapi jangan bicara dalam skala global seperti itu. Dalam skala nyata ya, kita umat Islam akan selalu berhadapan dengan ujian keadilan. Tantangannya, apakah kita mau bersikap adil atau tidak? Berarti tidak ada batasan ya mengenai harus berlaku adil itu, ada batas-batas tertentu atau tidak, Bang Din? Iya, sebenarnya segala sesuatu pasti ada batas. Ya. Tapi dalam konteks penerapan keadilan dalam kehidupan atau terhadap sesama ini ya, jangan kita mudah mengambil batas. Seperti membuat batas keyakinan keagamaan, bahwa kita hanya berlaku adil terhadap sesama seagama, sesama muslim. Yang di luar itu bukan objek dari penerapan keadilan. Atau kita berlaku adil terhadap kehidupan keluarga, seolah-olah di luar keluarga kita tidak menerapkan keadilan, atau sebaliknya adil terhadap orang tua, atau kita berlaku adil terhadap sesama, terhadap keluarga, tapi tidak terhadap diri sendiri. Ada hak pribadi
Gimana jasmani ini harus juga istirahat. Ya. Tapi kalau udah dia harus sehat, maka diberi asupan, ya, asupan jasmani, makan, vitamin. Tapi ada juga rohani, harus diberi juga asupan. Betul. Ya, ini bentuk-bentuk dari penerapan keadilan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Gitu.